Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga untuk kepada Ibu Evita Soraya selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 9 untuk memaparkan hasil buku saku yang telah kami buat. Pertama-tama saya izin memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Ambarwati Ramadhani, yang kedua dengan saya sendiri Siti Ella Gadiza, yang ketiga Naila Azhara Cintariani, yang terakhir ada Nyi Ayu Salma Sabrina. Dalam kesempatan membuat buku saku ini, kami mengambil tema peran orang tua dalam mendampingi perkembangan belajar peserta didik di rumah. Alasan kami memilih isu peran orang tua dalam pendampingan belajar karena orang tua merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan belajar dan perkembangan anak. Dukungan motivasi serta bimbingan dari orang tua dapat membantu anak berkembang secara akademik maupun sosial emosional. Oleh karena itu, isu ini penting untuk dibahas agar peran keluarga dalam pendidikan anak semakin optimal. Terus tema singkat buku saku yang telah kami ambil yaitu tema ini membahas pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi proses belajar anak, baik sebagai motivator, fasilitator maupun pembimbing. Melalui buku saku ini, pembaca dapat memahami bagaimana dukungan orang tua berpengaruh terhadap perkembangan akademik, sosial emosional, dan karakter peserta didik, serta mengetahui berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Selanjutnya, saya Nyi Ayu Salma Sabrina akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari topik yang kami bahas. Perkembangan belajar peserta didik sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Namun lingkungan keluarga, terutama orang tua, juga memiliki peran yang sangat penting. Karena orang tua merupakan pendidik pertama bagi anak yang berperan dalam membentuk kebiasaan, motivasi, serta sikap anak terhadap kegiatan belajar. Pentingnya peran orang tua semakin terlihat sejak terjadinya pandemi COVID-19. Ketika kegiatan pembelajaran banyak dilakukan dari rumah, pada saat itu orang tua dituntut untuk terlibat secara langsung dalam proses belajar anak. Mulai dari mendampingi anak mengerjakan tugas, memberi motivasi, sampai membantu anak dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Meskipun saat ini kegiatan pembelajaran sudah kembali dilaksanakan di sekolah, keterlibatan orang tua tetap dibutuhkan. Maka dari itu, melalui buku saku ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana peran orang tua dalam mendampingi perkembangan belajar peserta didik di rumah, permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi yang dapat diterapkan oleh orang tua. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang isu. Isu mengenai pendampingan belajar anak di rumah semakin banyak diperhatikan sejak diberlakukannya kebijakan belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Pada saat itu, sebagian besar proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan di sekolah berpindah ke lingkungan rumah. Kondisi tersebut menyebabkan orang tua harus terlibat secara langsung dalam mendukung kegiatan belajar anak. Namun, meskipun masa pandemi sudah berakhir, peran orang tua dalam mendampingi proses belajar anak tetap relevan sampai sekarang. Hal tersebut itu karena rumah tetap menjadi tempat bagi belajar untuk anak dalam mengulang materi yang sudah dipelajari di sekolah, mengerjakan tugas sekaligus membangun kebiasaan belajar secara mandiri. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah kami gunakan, peran orang tua dalam proses pembelajaran anak tidak hanya sekedar menemani anak belajar, namun orang tua juga berperan sebagai fasilitator, yaitu menyediakan kebutuhan belajar anak. Kemudian sebagai motivator juga, yang memberikan semangat dan
dorongan, serta sebagai pendamping dalam proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses belajar anak tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah, namun dibutuhkan juga keterlibatan serta kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan keluarga agar perkembangan belajar anak dapat berjalan lebih optimal. Keterlibatan orang tua dalam mendampingi pelajar memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan peserta didik, baik dari aspek kognitif, sosial, emosional, maupun pembentukan karakter. Pendampingan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu anak merasa lebih aman, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan belajar. Selain itu, pendidikan yang diterima anak di rumah menjadi fondasi penting sebelum diperkuat melalui pendidikan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Karakter anak juga sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua melalui pembiasaan yang dilakukan secara berulang. Oleh karena itu, pendampingan belajar bukan hanya membantu anak menyelesaikan tugas sekolah, tapi juga menjadi sarana untuk memperkuat karakter dan kematangan emosional. Selain itu, kedekatan yang terjalin selama proses belajar membuat anak merasa didengar dan dipahami, sehingga mendukung perkembangan sosial dan emosional yang lebih sehat. Secara kebijakan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan berbagai panduan bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar dari rumah. Panduan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga agar proses belajar anak dapat berjalan dengan baik. Penelitian Astari dan Ramadan tahun 2021 menunjukkan bahwa pembelajaran di rumah memberikan dua sisi bagi orang tua. Sisi positifnya adalah bertambahnya waktu kebersamaan dengan anak, serta kesempatan memantau perkembangan belajar secara langsung. Namun, sisi negatifnya adalah waktu orang tua menjadi lebih terbatas dan mereka dituntut untuk memahami teknologi pembelajaran. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wardani dan Airiza tahun 2020 yang menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman terhadap materi pelajaran, keterbatasan waktu karena pekerjaan, serta kesulitan menggunakan perangkat digital. Selain itu, penelitian Prahasti, Sundari, dan Masudi tahun 2025 menjelaskan bahwa orang tua kini memiliki 3 peran utama dalam mendukung literasi digital anak, yaitu sebagai fasilitator, pembimbing, dan pendamping dalam aktivitas digital. Orang tua juga berperan mengatur durasi penggunaan gawai dan memilihkan konten digital yang mendukung pembelajaran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran orang tua terus berkembang, tidak hanya mendampingi tugas akademik, tetapi juga membimbing penggunaan teknologi secara bijak. Dalam mendampingi anak belajar di rumah, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi orang tua. Pertama, keterbatasan waktu karena kesibukan bekerja sehingga pendampingan belum dapat dilakukan secara konsisten. Kedua, keterbatasan pemahaman terhadap materi pelajaran, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, kesenjangan literasi digital yang membuat sebagian orang tua mengalami kesulitan dalam mendampingi anak menggunakan perangkat dan aplikasi pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya beban ganda orang tua sebagai pendidik sekaligus pencari nafkah yang dapat menimbulkan tekanan emosional selama proses pendampingan belajar. Selanjutnya, pada bagian tantangan dan peluang, buku saku ini menjelaskan bahwa meskipun orang tua menghadapi berbagai tantangan dalam mendampingi anak belajar di rumah, ternyata ada juga banyak peluang atau dampak positif yang bisa dirasakan. Salah satunya adalah hubungan antara orang tua dan anak itu bisa menjadi lebih dekat. Saat belajar bersama, orang tua jadi punya lebih banyak waktu untuk berinteraksi, seperti mendengar cerita anak, sekaligus memahami kesulitan yang mereka hadapi selama belajar. Selain itu, orang tua juga bisa memantau perkembangan belajar anak secara langsung. Jadi mereka dapat mengetahui kemampuan maupun kekurangan anak lebih awal.
sehingga bisa nih memberikan bantuan atau dukungan yang sesuai. Jadi pendampingan di rumah ini menjadi kesempatan untuk menanamkan karakter positif pada anak, seperti disiplin, tanggung jawab, dan membiasakan anak belajar secara mandiri sejak usia dini. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik saja, tetapi juga untuk membentuk karakter anak. Nah, selanjutnya pada bagian solusi atau rekomendasi, buku saku ini memberikan beberapa langkah yang dapat dilakukan agar pendampingan belajar di rumah berjalan lebih optimal. Yang pertama, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan guru agar mengetahui perkembangan dan kebutuhan belajar anak. Nah, yang kedua, membuat jadwal belajar yang realistis dan disesuaikan dengan aktivitas orang tua maupun kebutuhan anak. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital agar orang tua mampu mendampingi anak menggunakan teknologi secara aman dan bijak. Selain itu, orang tua juga perlu memberikan dukungan emosional dengan menghargai setiap usaha anak, bukan hanya pada hasil belajarnya saja. Nah, yang terakhir, kerjasama antara keluarga dan sekolah perlu terus dijaga agar proses belajar anak dapat berjalan dengan lebih efektif. Nah, terakhir dapat disimpulkan bahwa buku saku ini menunjukkan bahwa keberhasilan belajar anak ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari orang tua di rumah. Meskipun terdapat berbagai tantangan, dengan komunikasi yang baik, dukungan emosional, serta kerjasama antara orang tua dan sekolah, rumah dapat menjadi lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Demikian review buku saku dari kelompok kami. Semoga isi buku saku ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya peran orang tua dalam mendampingi perkembangan belajar peserta didik di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.